Kenapa Tuhan itu harus ada? Kenapa sih Tuhan itu nggak ada aja gitu loh. Kira-kira begitu anak-anak remaja zaman sekarang tuh. Mereka itu semuanya mendoakan yang baik. Berdoa semuanya kepada siapa doanya itu? Muallimin nas al khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terima kasih banyak untuk sekolah Dian Didaktika ya. Pertama kalinya saya datang ke tempat ini. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Yang saya hormati Ibu Hajah Nunuk Murdiati sebagai Ketua Yayasan dan staf, para direktur lembaga dan kepala bagian, para kepala sekolah unit TK, SD, SMP, SMA, dan insya Allah perguruan tinggi. Amin. Doa mah kan gak masalah Bu. Kita berharap sama Allah mudah-mudahan. Ibu-ibu ketua BP3, TK, SMA, ibu ketua MT Aliyah, Bapak Ibu guru semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah siang ini kita akan sama-sama berbagi pengalaman, motivasi, dan hal-hal yang sekiranya penting untuk menjadi bekal kita bersama sebagai tenaga pendidik. Ibu, saya, dan ibu profesinya sama-sama mendidik anak remaja. Saya seorang santri, lama di pesantren, lama juga merantau di Mesir, hampir 9 tahun. Oh, ibu langsung, emang lama Bu 9 tahun itu. Saya lama merantau, hidup di perantauan dengan segala pahit manisnya. Beberapa minggu yang lalu saya baru pulang dari Eropa, mengelilingi kurang lebih 5 negara, dan saya pulang dengan banyak sekali pelajaran. Beberapa di antaranya barangkali bisa saya bagikan sebagai bahan pembelajaran buat kita juga. Saya berangkat 19 Juni, pulang baru kemarin 3 Agustus, hampir 40 hari. Dari mulai Belanda, kemudian Belgia, Paris, Jerman, Swiss. Banyak sekali saya bertemu dengan orang Indonesia dan saya senantiasa membuka diri dengan curhatan-curhatan mereka yang beragam itu. Tapi kalau boleh saya ringkas Pak, kegelisahan orang-orang di sana itu, kalau boleh kita ringkas gitu ya, dengan segala macam pertanyaannya, ya intinya masalah agama lagi-lagi. Masalah kepercayaan kepada Tuhan, masalah takdir, masalah kebebasan, termasuk mungkin pertanyaan kayak begitu ya. Itu saya kalau ngisi Bu di sana itu bisa sampai 3 jam sekali ngisi itu. Kan kalau emak-emak kalau udah curhat tuh biasanya kan kalau nggak ada yang nyetop udah langsung terus menerus saja. Mungkin di sini juga Allah alam ya. Tapi saya terus terang, saya sangat senang. Kalau ada pertanyaan kayak gini Pak, saya terus terang saya merasa senang. Pernah saya ke salah satu kota di Indonesia ini ya, sebelum ke sana. Itu anak-anak remaja Bu. Audiensnya itu memang anak-anak sekolahan tingkat SMA, tingkat aliyah. Di satu masjid begitu. Saya nggak sebutkan nama sekolahnya. Kepala sekolahnya bilang, Ustadz, murid kita itu udah ada yang ya, hampir jadi ateis kira-kira begitu. Nggak percaya Tuhan lagi. Oke kata saya. Nanti selesai acara saya ketemu sama orangnya. Nah, ketika saya ngisi itu di sekolah itu, kata saya begini, izinkan saya ngisi materi dulu sekitar 30-40 menit. Setelah saya ngasih materi, kamu bebas semuanya nanya apa aja. Pertanyaan segila apapun yang menurut kamu gak pernah ada jawabannya atau sering dilarang sama guru kamu, tanyain. Terus saya bilang gini sama mereka,
Yang mau nanya silahkan maju, dan kamu jangan balik ke tempat duduk kamu kecuali kamu udah puas beneran. Kan anak-anak zaman sekarang pada kritis, Bu. Kadang-kadang gurunya juga kewalahan kadang-kadang. Gimana ini jawabannya, cara menjawabnya? Ya kadang-kadang itulah tantangan zaman ya. Itu saya dicecar dengan saya hampir 3 jam itu di sekolah itu ngisi. Datang satu orang nanya pertanyaan kayak gitu. Ya Ustaz, pertanyaan anak-anak muda. Allah itu maha dekat. Allah itu maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kenapa ada orang-orang tertindas, ada orang-orang yang terlantar, ada gempa bumi, longsor dan lain-lain. Kalau Tuhan maha dekat, maksudnya dekatnya itu gimana? Kenapa kok pas Tuhan dikatakan dekat itu, kenapa kita harus bersujud? Kenapa Tuhan itu harus ada? Kenapa sih Tuhan itu nggak ada aja gitu loh? Kira-kira begitu anak-anak remaja zaman sekarang tuh. Perasaan kok katanya beragama atau nggak beragama gini-gini aja hidup. Nah kan? Datang satu. Kenapa katanya kalau Allah itu maha penyayang nanti di sorga cuman orang Islam doang? Kan yang Kristen yang non Muslim mereka nggak minta sama Allah supaya ditadikan sebagai non Muslim, Bu. Coba Ibu kalau ditanya sama anak didik Ibu ditanya pertanyaan kayak gitu, gimana tuh jawabnya itu? Bingung kan? Oh saya jawab satu-satu itu. Seret, satu datang. Kadang-kadang dia ngasih bantahan. Oke, sila. Apa? Keberatan kamu apa? Dia nanya lagi. Puas dulu. Balik. Datang lagi, satu lagi datang. Dengan penuh keberaniannya. Jadi yang saya apresiasi itu anak didik di sana tuh mentalnya kayaknya udah terbentuk. Jadi tanpa ada rasa malu. Nah selesai itu satu persatu, alhamdulillah Pak, artinya mereka itu puaslah dengan jawabannya. Memang harus logik, harus rasional untuk anak zaman sekarang itu. Saya dibekali segepok kertas, masih ada kayaknya kertasnya di rumah saya. Kirain saya yang nanya itu sampai situ doang gitu loh. Ternyata yang menulis di kertas itu pertanyaan segepok gini Bu. Pertanyaan siswa-siswanya itu. Itu menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak muda kita yang belum terpenuhi kebutuhan intelektual dan spiritualnya. Bukti nyata ya. Padahal itu di sekolah mirip-mirip seperti sekolah ini ya, sekolah Islam terpadu. Artinya ada porsi pelajaran agamanya lebih banyak. Bukan sekolah umum biasa. Tapi saya antusias gitu loh ngedengar pertanyaan begitu. Oh ternyata anak-anak muda zaman sekarang tuh pertanyaannya kayak gitu ya. Nah saya sekarang tentu audiensnya berbeda nih. Bukan di hadapan anak sekolah. Tapi di hadapan Bapak Ibu yang memang berprofesi sebagai guru mirip seperti saya. Baik. Pertama saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini sedikit motivasi. Kita punya guru di Mesir Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Bapak bisa searching di internet Ahmad At-Thayyib. Beliau ini sekarang salah satu tokoh muslim yang sangat berpengaruh di dunia. Kalau ngomong yang ngedengerin tuh orang sedunia itu. Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib. Selama menjabat Grand Sheikh dari 2010, saya ke Mesir 2012. Beliau sudah menjadi Grand Sheikh 2010. Grand Sheikh itu kalau di Al-Azhar Bu jabatan sepanjang hayat. Tidak tergantikan kecuali oleh kematian aja. Grand Sheikh Al-Azhar yang sebelumnya, saya Said Tontowi namanya, itu ulama besar, ngarang kitab tafsir Al-Wasit 15 jilid, wafatnya di Baqi, di Madinah. Subhanallah. Itu salah satu ulama Mesir yang dapat kemuliaan wafat di Madinah Munawwarah di pemakaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Said Tontowi. Saya Ahmad Thayyib itu selama kurang lebih berarti 15 tahun. Dari 2010. Tidak pernah menerima gaji sepeser pun dari alma maternya Al-Azhar. Keren gak ini? Bagi saya keren ya. Karena gak semua orang bisa Bu. Ibu bisa gak Bu kayak gitu? Gak usah jauh-jauh nanya ibu, saya di sini gak bisa gitu loh. Dan memang tidak masalah kita menerima gaji dari profesi kita. Oh, kalau orang kagak digaji gak bakal jalan pendidikan itu. Tidak pernah nerima gaji. Dan ada satu ucapan beliau yang kira-kira beberapa bulan yang lalu beliau utarakan ketika ke Indonesia. Sempat terberedar itu di internet. Setelah 15 tahun menjabat sebagai Grand Sheikh itu, kalau ditanya katanya, apa impian terbesar yang ingin beliau wujudkan sebelum beliau pulang ke rahmatullah?
Usianya sekarang udah 70 tahun lebih. Mungkin hampir 80 ya. Bapak Ibu tahu jawabannya apa? Ini seorang ulama besar, profesor, pengalaman intelektualnya di timur dan di barat karena pernah sekolah di Perancis. Sangat dikagumi oleh masyarakat internasional, punya reputasi yang sangat terhormat. Udahlah, hampir kalau secara keilmuan udah nggak ada yang meragukan. Cita-cita terakhirnya itu pengen jadi guru ngaji di kampung, ngajari anak kecil Al-Quran. Mungkin di sini ada bapak ibu yang ngajar ngaji anak didiknya ya. Itu pekerjaan sangat mulia, Pak. Yang kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang di negeri kita. Padahal kita negeri beragama. Cita-cita beliau katanya, saya siap meninggalkan jabatan saya, kursi masyikhoh saya. Masyikhoh itu artinya kursi grandshehnya. Grandsheh itu setara dengan Perdana Menteri kalau di sana, kalau di Mesir itu. Jadi jabatan yang sangat bergengsi. Saya siap meninggalkan kursi jabatan saya untuk pergi ke kampung mendirikan kutab. Jadi itu biasa orang-orang di Arab dulu, anak-anak kecil itu, di sana udah biasa Bu, anak usia 10-13 tahun hafal Quran. Sekolahnya itu di kutab itu. Suruh ngafal Al-Quran, kadang-kadang Quran yang dihafal itu ditulis ulang tuh. Di tengah teriknya padang pasir. Kadang-kadang dengan metode yang mungkin zaman sekarang mah dianggap kekerasan gitu. Padahal zaman dulu mah biasa banget itu. Beliau siap katanya jadi guru ngaji. Guru ngaji. Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Karena ada hadis Nabi, Pak. Ini motivasi buat kita yang jadi guru. Percaya nggak? Nabi percaya atau nggak percaya? Ini saya menyampaikan hadis Nabi sebetulnya. Nabi itu dalam satu hadis sahih, riwayat Imam Tirmidzi, menyebutkan fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah. Ahli ibadah yang i'tikaf di Ramadan itu 30 hari, baca wiridan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ahli ibadah, ahli tahajud, duha dan lain-lain dibandingkan dengan orang berilmu. Kata Nabi apa? Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Bisa ngebandingin nggak antara Nabi Muhammad dengan kalangan yang paling rendah dari sahabatnya? Kan ngejomplang banget itu. Itu perbedaan orang berilmu dengan ahli ibadah kayak begitu. Kata Nabi begitu. Betapa agama kita itu sangat menghormati pengetahuan. Ahli ibadah, apalagi kalau ahli ibadah, ahli ilmu lagi. Waduh, udah selesai lah itu. Bahagia dunia akhirat itu. Kalau dibandingkan ahli ilmu dengan ahli ibadah, kata Nabi bandingannya kayak Nabi dengan orang paling rendah dari sahabatnya. Jauh. Yang menarik, kemudian Nabi menekankan, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Itu kalau seandainya sampai berhenti sini doang udah cukup sebetulnya. Allah dan malaikat, coba bayangkan. Allah dan makhluk-makhluk termulianya. Ditambahin Pak, wa ahlas samawati wal ard, penduduk langit, penduduk bumi, Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlata fi juhriha. Sampai-sampai kata Nabi semut di persemayamannya, semut hewan yang kecil itu. Wa hattal hut, hut itu ikan paus yang ada di lautan. Maksudnya hewan di darat, hewan di laut gitu. Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, hewan darat, hewan laut, semuanya bilang apa kata Nabi? La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka itu semuanya mendoakan yang baik. Berdoa semuanya kepada siapa doanya itu? Muallimin nas al khair. Yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan guru?
Jadi itu profesi yang dalam kacamata agama kita, itu saya nggak ngebayangin. Saya berkali-kali merenung hadis itu. Berarti kita ini, mohon maaf ya, ini bukan dalam konteks membanggakan, tapi kita ingin memotivasi. Bapak Ibu yang duduk tiap hari di kelas itu, kebayang nggak Pak? Itu kalau didoakan, satu malaikat aja mendoakan Bapak. Kebayang nggak itu? Ini Nabi bilang, Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hewan laut, hewan darat, sampai semut mendoakan, yusallun, mendoakan supaya kita dicurahi rahmat. Orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya tentunya siapa lagi kalau bukan guru kan? Nah, hanya saja Pak, ini profesi yang sangat dihormati luar biasa dalam agama kita, tapi dalam kenyataannya tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mestinya. Sekarang saya baru mau cerita ini. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman, tidak beragama seperti halnya kita, nggak mendengar hadis ini, tapi mampu menghormati para guru, tenaga pengajar, pendidik di negeri mereka. Saya iseng-iseng nanya sama orang yang ada di sana waktu saya di Jerman, berapa Pak kalau boleh saya tahu gaji guru di sini itu? Oh gede Ustadz katanya gaji guru itu. Lebih gede lagi di Swiss. Di Swiss itu katanya guru itu termasuk profesi yang sangat tinggi gajinya. Kalau di Swiss jangan ditanya Bu, orang yang potong rumput aja gajinya bisa puluhan juta, bisa 50-60 juta barangkali. Iya serius, di sana itu luar biasa Pak, tidak ada kesenjangan sosial. Gak ada orang kaya banget, ini miskin banget. Semuanya itu sejahtera, apalagi Jerman. Cenderung sosialis gitu ya, pajaknya tinggi tapi. Kalau orang kerja punya gaji sekian, bisa 30% pajaknya itu. Nah, itu untuk pemerataan. Orang-orang yang tunawisma, orang hamil itu digaji sama negara. Anak-anak itu digaji sama negara, dikasih tunjangan, dijamin. Guru itu gajinya di sana saya tanya, kalau guru TK Pak Ustadz, guru TK, guru SD, guru ya kira-kira anak-anak kecil itu bisa 3.000-4.000 euro. Artinya bisa mungkin katakan 40 juta. Tapi kan biaya hidup tinggi di sana. Enggak juga. Maksudnya dengan gaji segitu dia hidup sangat sejahtera itu, guru-guru itu. Kemudian kalau berarti kata saya kalau dosen berarti lebih gede lagi dong. Wah kalau dosen mah jangan ditanya katanya. Bisa ratusan juta, 100, 120, let's say 130 juta barangkali sebulan. Meskipun dengan pajak yang agak tinggi tapi mereka sangat sejahtera begitu. Apa konsekuensinya Bu? Negaranya maju. Menghormati orang-orang yang mendidik bangsanya. Sangat sederhana sebetulnya. Kita kalau berharap ingin melakukan akselerasi atau meningkatkan kemajuan pendidikan, itu langkah awalnya. Karena yang ngajarkan itu perlu semangat, perlu suntikan semangat. Orang di sana tuh nggak memikirkan apapun, nggak memikirkan kebutuhan tetek bengek yang sering yang sering menghiasi kepala kita itu luar biasa. Yang tidak kalah menarik Pak, itu guru-guru di sana, saya itu ngelihat kebetulan tinggal dekat sekolah. Pernah sekitar 1 minggu tinggal di suatu rumah, pinggirnya itu sekolah. Sekolah di sana itu nggak pada pakai seragam. Anak-anak remaja dari SD sampai SMA itu sekolah itu mereka seperti bermain. Saya tanya, itu kalau boleh tahu berapa dari jam berapa sampai jam berapa jam sekolahnya? Oh dari 7:30 Ustadz, paling sampai jam 12 doang atau 11:30. Kalau SD mungkin 10:30. Akhirnya sekolah cuma 3 jam, 4 jam lah katakan Bu. Itu pun main katanya di sekolahnya. Saya Bu, setelah ngedengar ada informasi begitu, saya langsung teringat sama omongan guru saya. Ternyata itulah metode pendidikan Islam, yang beneran Islam tuh kayak gitu. Di mana kita tidak membebani siswa atau tidak memberikan kesan yang memberatkan bagi siswa dalam mendidik. Akhirnya apa Pak? Waktu mereka kuliah belajarnya pada serius. Karena mainnya udah puas ketika kecil itu. Mainnya udah puas, kalau kita kan kadang-kadang dibalik tuh. Waktu kecil udah masuk, kadang-kadang sekarang mah ada pesantren loh Bu buat anak SD.
Itu saya paling tidak setuju, terus terang dengan seluruh penghormatan. Setiap orang ada pertimbangan. Tapi kalau saya secara pribadi, karena saya pengurus pesantren, dan saya tahu bagaimana dinamika di pesantren, saya sangat tidak setuju dengan pesantren anak SD itu. Terus terang aja. Secara psikologis pun itu tidak tepat. Mereka masih butuh dengan kehadiran orang tuanya. Waktunya main mereka itu. Waktunya mereka bermain puas, ketika dewasa sekolahnya serius. Dulu saya pernah lihat talk show, ada seorang profesor di Driarakara, itu sekolah Katolik ya, namanya Ibu Karlina Supeli itu. Ibu Karlina Supeli ini seorang filsuf gitu, ya orang intelektual. Dia bilang tuh, agak tergelitik saya dengan omongannya. Saya pernah ke sebuah sekolah dan saya marah kepada sekolah itu. Gara-gara anak saya kelas 3 SD dikasih PR. Kenapa anak saya dikasih PR? Anak SD itu tugasnya main bukan belajar. Dia pulang sekolah lempar tas main sepuas-puasnya. Tuh lihat tuh anak saya yang sekarang katanya. Dia udah dewasa sekarang. Dulu kerjaannya main anak ini. Sekarang dia kerjaannya sekolah terus. Serius belajar. Sambil nunjuk anaknya di bawah waktu itu. Saya teringat omongan guru saya Pak. Waktu yang guru saya di Mesir. Beliau persis ngasih tahu bahwa cara mendidik anak yang baik itu memang begitu. Ibu coba kita lihat, Allah aja yang nyiptain kita tidak membebani sholat, tidak membebani puasa, tidak membebani dengan beban apapun sampai akil balik. Artinya berapa tahun? Usia 15 kan? Sebelum itu kalau anak gak sholat, anak mau ngapain gak dosa itu. Itu Tuhan buat kita begitu. Tuhan saja kepada hambanya seperti itu. Kadang-kadang kita melampaui Tuhan kan, maksudnya dua tanda petik ya. Dua tanda petik. Artinya metode pendidikan yang baik, yang islami itu saya lihat, oh luar biasa ya, mereka paham loh psikologi pendidikan itu. Nah tapi begini Bu, saya mau kasih catatan. Itu meskipun bagus metode begitu, gak bisa di copy paste di Indonesia. Kenapa? Karena kehadiran orang tuanya nggak ada di rumah. Bapak ibunya pada sibuk kerja ya kan. Anak kita kalau sekolahnya kayak gitu, apa yang terjadi? Main gadget. Main handphone, main game online kan. Coba ibu praktekkan kalau sekolah di sini sampai jam 12 katakan. Apa yang terjadi pulang ke rumah itu? Main game kan? Kadang-kadang teori bagus nih. Tapi ketika realitasnya nggak begitu, nggak cocok. Iya, di kita mah nggak cocok itu. Terus bagaimana Ustaz solusinya kalau begitu? Solusinya begini, kalau boleh saya kasih saran. Tetap sekolah mah nggak usah diubah, sistemnya begitu-begitu aja. Cuma konsepnya. Jangan sampai anak didik itu merasa aku sekolah ini merasa berat gitu loh. Artinya pelajaran yang harusnya menjadi materi memberatkan dibuat dengan konsep permainan misalnya. Pergi ke taman kah misalnya. Dengan cara kita bercerita kah misalnya. Dan semacamnya. Karena bagaimanapun gak bisa kita melepas atau memberlakukan sistem yang seperti itu. Kalau di sana Bu, orang tuanya juga gak mikirin kerjaan lagi. Udah dikasih duit sama negara. Jadi mereka anak pulang itu dididik sama orang tuanya. Dikasih fasilitas Pak. Dikasih fasilitas dari mulai tablet ya ini semua dikasih fasilitas. Sekolah gratis semua jenjang. Mereka pulang dari sekolah meskipun jam 12 dididik sama bapak ibunya. Di sana itu begitu. Jadi kehadiran orang tua ada. Di kita kan nggak bisa begitu. Bapaknya pegawai pabrik, ibunya sibuk di sekolah. Lah anaknya kalau misalnya sekolahnya cuma 3-4 jam doang mau ngapain di rumah. Nah kita nggak bisa begitu. Karena realitas yang kita alami di negeri kita berbeda dengan realitas mereka. Tapi poin yang paling penting untuk kita tekankan adalah memang belajar itu perlu menumbuhkan rasa suka Pak. Saya termasuk orang yang ketika kecil masa mainnya puas Bu. Terus terang aja. Jangan bayangkan saya waktu kecil itu kerjaannya belajar, enggak. Sekarang kalau tadi disebutkan bisa menghasilkan buku sampai 18 biji. Dengan catatan saya itu melakukan itu enggak serius-serius banget. Enggak serius-serius banget. Saya usia 30 Bu, 30 tahun. Saya ngelakuin itu biasa aja. Masih suka melihat hiburan gitulah. Artinya saya nggak ngebayangin ulama-ulama dulu itu yang sangat serius gitu kan. Makanya wajar tuh bisa melahirkan karya yang ratusan jilid itu. Itu saya kayak gitu santai itu kayak gitu. Dan itu waktu kecil saya bukan berarti sejak kecil didekatkan, enggak, main-main puas saya.
main-mainan anak remaja yang sekarang ini saya udah ngalamin dan saya udah puas. Ketika dewasanya kita belajar serius, jangan dibalik. Kadang-kadang logika kita kadang terbalik. Niatannya sih benar supaya anak-anak ini dapat bekal yang mantap untuk masa depannya dan seterusnya. Tapi kalau caranya menimbulkan kesan yang negatif, itu pada akhirnya akan kontraproduktif. Makin kesini Pak, semakin kesini semakin mendengar curhatan orang-orang. Terakhir itu ada orang dari Bandung datang ke saya, ke rumah saya beberapa bulan yang lalu. Lulusan salah satu pondok pesantren. Pesantren lumayan besar santrinya, kegiatannya itu mungkin melebihi sekolah-sekolah lain ya. Dari mulai jam 7, dari mulai subuh. Dari mulai subuh, kemudian jam 7 sampai jam 4, jam 4 selesai, jam 5 ngaji lagi, sampai maghrib, ba'da maghrib ngaji lagi, sampai makan malam ngaji lagi. Nanyalah dia sama teman-temannya, ngomong-ngomong sebenarnya kita selesai mondok ini dapat apa sih katanya. Teman-temannya pada geleng-geleng kepala semua Bu itu. Padahal dengan porsi belajar yang udah semikian maksimal gitu, selesai mondok itu pada nggak tahu keahliannya apa, kita tuh bisa apa selesai mondok itu. Karena memang itu bukan metode pendidikan yang ideal untuk menanamkan ilmu pada anak remaja. Semakin mereka punya kesan berat, semakin mereka menjauh dari ilmu itu. Walaupun mereka berprestasi, karena prestasi itu kadang diraih dengan kemampuan intelektual. Tapi kalau anak tidak punya rasa cinta dengan pengetahuan, itu nggak akan berkembang. Saya bisa menulis, bisa istiqomah mengajar, menulis, berbagi pengetahuan. Sampai sekarang kerjaan saya baca buku, masih suka membeli buku, masih menulis buku, mengisi ceramah di 1-2 tempat kira-kira begitu. Karena saya cinta dengan ilmu. Dan rasa cinta itu saya peroleh bukan dari paksaan. Bukan dari tekanan. Saya cinta dengan ilmu karena saya punya lingkungan yang dulu mengajari saya itu. Saya punya guru saya rajin baca buku. Suka diskusi sama saya, nular itu. Hobinya itu nular. Nah, pertanyaan sederhananya, Bapak Ibu yang berharap punya anak didik, punya masa depan bagus, kira-kira pada suka baca buku nggak nih kira-kira? Buku apa handphone? Nah, itu pertanyaan penting, Pak. Kalau memang kita tidak punya, rasanya kita tidak perlu berharap banyak sama anak didik kita. Karena bagaimanapun tumbuhan itu bisa tumbuh dengan buah yang matang kalau tanahnya subur, benihnya bagus, rajin disiram. Terus yang nyiramnya ini paham bagaimana caranya mengelola tanaman, kan begitu. Kalau kitanya nggak paham, kitanya kadang-kadang seperti kata orang Arab, lisanul hal afdal min lisanil maqal. Lisan keadaan itu lebih baik ketimbang lisan ucapan. Gak usah ngasih motivasi ke anak, ayo nak cinta dengan ilmu, karena tanpa ilmu hidup kamu akan gelap begini. Gak usah, cukup tunjukkan masuk kelas, bawa buku, baca buku di hadapan anak murid. Ibu yang satu ini rajin banget baca bukunya. Itu keteladanan semacam itu, terus terang aja Bu, karena saya pernah jadi murid, pernah jadi santri, pernah jadi siswa. Ngelihat guru kayak begitu, kita bawaannya itu pengen meneladani. Apalagi kalau akhlaknya bagus. Kadang-kadang anak zaman sekarang semakin sering dikasih nasihat semakin muak mereka. Setuju kan Bu? Karena saya ngedidik mereka juga. Akhirnya apa? Setelah kita sadar gitu ya, ternyata Islam juga ngajarin nggak begitu kok. Terus di negara-negara maju juga pendidikan tuh nggak gitu-gitu amat kok, nggak serius-serius amat kok, gitu ya. Akhirnya sekarang saya mulai berubah dalam arti memberikan porsi yang proporsional, porsi pelajaran yang proporsional. Ada saat anak itu dibiarkan, ada saat anak itu diseriusin. Ada saat mereka itu didiamkan, bukan dalam jangan sampai kita itu berperan sebagai malaikat kedua gitu loh. Di mana-mana kita hadir, sedikit salah dibentak, sedikit salah begini, enggak begitu. Subhanallah. Kalau kita berkaca pada kehidupan nabinya orang Islam sendiri, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melahirkan orang-orang besar seperti Umar bin Khattab, Khalid ibn Walid, siapa lagi? Utsman ibn Affan, Abu Bakar,
Amr bin As, dan sahabat-sahabat besar lain yang menyebarkan Islam ke berbagai belahan dunia itu, cara mendidik Nabi juga ternyata beda Pak dengan cara mendidik kita. Di mana bedanya Ustaz? Ternyata Ibu, Nabi Muhammad itu mendidik sahabatnya tidak sekeras, tidak seketat yang sering kita praktekkan dengan anak didik kita. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang disebutkan dalam sirah Nabi, Nabi Muhammad itu cara mendidiknya kalau melihat sahabat bersalah itu nggak menegur ketika mereka berbuat salah. Subhanallah, beda sama kita kan. Kalau ada orang melakukan pelanggaran, kamu kemarin ngerokok ya? Orang saya ngelihat kok ini saksinya ini. Kadang-kadang sih niatannya benar Pak. Tapi itu anak kalau digituin bukannya berhenti ngerokok malah menjadi-jadi itu. Ketika mereka ditekan secara mental, terpojokkan secara mental, bukannya tobat dari merokok, yang ada semakin menjadi-jadi dia. Nabi Muhammad itu katanya kalau ngelihat ada sahabat berbuat salah, itu kadang-kadang berpaling muka pura-pura tidak tahu. Ya taghafal, pura-pura nggak tahu begini. Terus maksudnya dibiarin gitu? Enggak. Lihat cara mendidik Nabi yang luar biasa, yang absen dalam pola pendidikan kita di zaman sekarang. Makanya wajar muncul anak-anak yang tidak suka dengan pengetahuan, lebih suka dengan hiburan ketimbang pengetahuan. Karena cara mendidik kita yang kadang-kadang keliru, tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ketika nanti ngumpul dengan sahabat-sahabat lain, ada pengajian umum kira-kira begitu, Nabi bilang, "Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa yaf'aluna kadza." Bagaimana kalau ada orang melakukan ini dan melakukan itu? Kayak semacam sindiran halus, tidak terarah kepada orangnya, tapi secara tidak langsung orangnya itu sadar gitu loh. Kan yang penting mah orang disadarin. Bukan orang tobat seketika ketika kita mau gitu loh. Yang penting orang tahu ini salah, selesai. Ibu tahu peperangan Uhud nggak? Peperangan Uhud yang besar itu, di mana orang Muslim terbirit-birit. Salah satu perangan yang besar dalam sejarah Islam setelah perang Badar kan perang Uhud. Ibu tahu bagaimana sebab kekalahan orang Muslim di peperangan Uhud itu? Ada sekelompok sahabat dipercayakan untuk menempati sebuah bukit, Bukit Uhud itu, kelompok pemanah, ar-rumah, pemanah. Nabi berwasiat sama mereka, kamu jangan turun dari tempat ini. Kan wasiat Nabi begitu. Setelah melihat pasukan musyrik itu terbirit-birit, mereka tergoda dengan ghanimah atau harta rampasan perang, pada turun kan. Akhirnya kalau kita boleh sederhanakan, bermulanya dari situ gitu loh. Kesalahan yang kelompok ini nih, kelompok sahabat yang berada di Bukit Uhud itu. Di peperangan Uhud itu Ibu kalau baca sejarah, Nabi Muhammad itu sampai-sampai giginya itu berdarah. Jadi ketika orang Muslim itu dibalikkan keadaannya, yang tadinya hampir menang, ada sekelompok sahabat gak mendengarkan instruksi Nabi, tiba-tiba terbalik keadaan, orang Muslim jadi terbirit-birit ke belakang, kira-kira begitu, sampai-sampai Nabinya terlukai. Tapi tidak ada satupun riwayat dalam kitab hadis menyebutkan Nabi Muhammad itu menyalahkan sahabat-sahabat itu. Coba kalau kita orang normal apa sih akan bilang begini, kamu sih nggak dengerin. Kata saya juga apa? Kan? Kata saya juga apa? Kata ibu juga apa, nak? Jangan kayak begini. Ini resikonya kalau kamu nggak ngedengerin ibu ya begini. Bapaknya juga bilang begitu. Kata bapak juga apa? Syukurin lu. Durhaka sama orang tua sih. Gak mau dengerin omongan bapaknya. Tahu gak resikonya secara mental apa? Secara mental itu gak, jadi hopeless anak itu. Secara mental terpojok. Bukannya dia mengoreksi kesalahan, dia malah memendam penyesalan. Gak tahu harus gimana. Kadang-kadang muncul perasaan kecewa. Tidak tahu kemana harus melangkah. Guru saya ngasih pelajaran kayak begitu. Yang benar itu kata guru saya, bukan disalahkan anak itu. Ketika dia punya perbedaan pendapat dengan kita, dia milih satu pendapat, resikonya buruk buat dia. Bukan diomongkan, kamu gak dengar bapak sih. Ambil tangannya, ajak dia untuk memikirkan masa depan. Nabi itu gak negur sahabat yang turun dari bukit itu, kenapa Pak? Kata guru saya begini. Karena dengan mereka melihat kekalahan itu pun, itu udah lebih dari cukup untuk mengingatkan mereka. Keadaan itu sudah bisa memberikan pelajaran langsung ke mereka tanpa nabinya ngomong. Subhanallah,
Dan setelah peperangan Uhud, lihat sejarah peperangan dalam Islam itu. Subhanallah, muncullah pahlawan Khalid ibn Walid yang di peperangan Uhud itu mengalahkan orang Muslim. Dia menjadi otak serangannya kan? Otak serangannya Khalid bin Walid. Di kemudian hari jadi pahlawannya orang Islam. Menaklukkan Persia. Coba itu. Nabi Muhammad itu bisa melahirkan orang-orang yang dulu perangainya keras, wataknya mungkin fanatik begitu ya, orang Arab fanatik, kesukuannya sangat kental, bisa melahirkan peradaban yang dahsyat luar biasa. Metode mendidiknya itu kayak gitu katanya. Sekarang kita lihat. Dan Nabi itu sangat, kalau bahasa anak zaman sekarang sangat santuy. Kalau bahasa mendidik sahabat itu. Ada seorang pembantu Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini hampir 10 tahun jadi pembantunya Nabi, jadi khodimnya Nabi. Ada sebuah riwayat saya baca di kitab hadis, Anas bin Malik itu curhat bilang begini, selama 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah, tidak pernah Nabi itu bertanya menyangkut apa yang aku perbuat, lima fa'alta kadza, kenapa kamu melakukan ini? Menyangkut sesuatu yang tidak aku lakukan, Nabi nggak pernah nanya, kenapa kamu nggak melakukan itu? Lima la taf'al kadza. Nggak pernah nanya, kenapa kamu kemarin bolos? Kenapa kamu nggak nurut kemarin? Kenapa kamu nggak pernah nanya dengan redaksi kenapa? Artinya apa? Emang salah kalau kita nanya? Oh, nggak salah. Tapi itu metode mendidik yang Nabi ajarkan demi menjaga mentalitas orang yang menjadi peserta didik kita. Akhirnya apa? Anas bin Malik melakukan khidmatnya kepada Nabi bukan karena takut hukuman, bukan karena merasa harus menunaikan kewajiban. Tapi Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi semata-mata karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sudah menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Saking beliau menghormati pembantunya, gak pernah negur. Menyangkut sesuatu yang beliau tinggalkan, kenapa kamu gak melakukan? Menyangkut kesalahan yang beliau lakukan, tidak pernah bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Itu keagungan akhlak Nabi yang gak akan pernah bisa kita tiru, Pak. Gak akan pernah bisa. Jangan ibu mengira saya yang ngomong begini bisa niru itu. Gak bisa. Tapi minimal kita belajar untuk mengarah ke sana. Ternyata memang itulah metode pendidikan yang bagus, yang diteladankan oleh Nabi kita. Kalau anak sudah cinta dengan ilmu, cinta dengan agama, cinta dengan guru, percaya deh Pak, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh terjawab dengan mudah pada akhirnya. Masalah-masalah yang diderita oleh anak didik kita itu kan kebanyakan masalah psikologis. Kadang-kadang mereka punya masalah di rumah tangganya, di rumahnya gitu ya. Punya masalah di rumahnya, terbawa ke sekolah gitu kan. Kalau kita cek ternyata ada problem di keluarganya. Kita sebagai orang tua kedua sebenarnya idealnya sih hadir untuk menetralisir hal-hal yang terasa pahit bagi anak ketika dia di rumah. Itu saya kira sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang bermanfaat. Selebihnya mari kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Muhammad Nuruddin, terima kasih.